Kalau emang rezeki saya, ya mungkin saya bisanya 2 bulanan. Belum 2 bulan saya udah dapat uang 500 jutanya. Ini 5M ada duitnya. Gampang kata saya. Itu 5M Mas Bimo. Ya kan kalau ngomongin secara logik itu nggak nemu lah. Caranya gimana. Semesta itu nggak tahu positif negatif. Begitu pikiran dan perasaanmu selaras, itu perintahnya semesta mewujudkan. Nah, teman-teman yang punya goals apa, cobalah untuk berpikirnya positif, ya, meyakini kalau rumusnya Mas Ian, dan merasakan sudah. Iya. Walaupun belum ada orang yang habitnya terlalu logik. Rezeki yang masuk itu sesuai dengan pikiran logika. Makanya ya teman-teman hati-hati ya bercanda ya. Iya, jadi emang saya pernah dan ini kan saya juga nggak paham ya Mas Bimo, nggak paham. Saya juga harus banyak belajar sama Mas Bimo tentang umpama karena saya kan cenderungnya saya pikirin gitu ya, saya pikirin, terus visual gitu yang ngebayangin. Ini kayaknya ini bisa. Contohnya saya mau beli properti lah. Saya mau beli properti. Saya mau beli properti, propertinya tuh udah ada gitu ya. Tempatnya di situ. Nah, saya tuh visualin ini mah punya saya gitu. Saya ucapin gitu, ini udah punya saya ini mah. Terus ya saya meyakini nih. Yakin. Nah, udah meyakini saya belum punya uang nih Mas Bimo ya. Tapi keyakinan saya tuh udah masuk aja ya, lihat gitu. Akhirnya ya lihat aja dulu, Bu, harga berapa? Ini harga 4M. Oh iya, boleh saya cek dulu nggak dalamnya? Boleh, katanya. Saya cek. Saya cek pas masuk. Itu tambah meyakini nih Mas Bimo. Nah, habis meyakini, nah saya merasakannya, ini mah punya lo Yan, gitu. Jadi ngerasain, ini mah udah punya saya gitu. Contoh mama saya masuk tuh langsung, pikirin ini mau punya saya nih Mayan. Udah ngerasain ini tuh punya saya walaupun orangnya ada gitu yang punya. Tapi dia tuh bukan dia gitu. Yang punya dia, tapi punya saya. Realitanya memang punya dia. Tapi dalaman saya ini merasakannya ini punya saya. Nah, singkat cerita. Itu singkat ceritanya selang berapa lama gitu ya. Kapan Pak? 2 bulan deh kata saya. Ya. Saya emang ada tabungan, cuman belum nyampe uang 4M itu belum nyampe. Selang 2 bulan, saya dari 4M itu saya nego kan. Bu, 2,5 M mau enggak? Oh, jauh banget Mas ya kan. Jangan emang orang gila. Dari 4M nawar 2,5 kan gitu. Oh, jangan gitu dong Mas katanya. Ya kalau mau kata saya tuh udah gini aja katanya, kata dia tuh udah gini aja 3M aja ya kan. Kata saya tuh 3M kata saya tuh ya udah Bu nanti saya pikirin lagi saya coba. Itu selama 2 bulan tuh cari duitnya ya kan ya. Kalau emang rezeki kata saya tuh kalau emang ini rezeki saya dan itu milik saya nanti juga datang lah gitu. Yang penting secara kerjanya saya ikhtiar gitu. Ikhtiar. Tiba-tiba dapat selang berapa lama ya saya ngomong janjiin nanti tunggu ya Bu kalau emang itu rezeki ya dijual sama orang nggak apa-apa kata saya tuh. Kalau emang rezeki saya ya mungkin saya bisanya 2 bulanan. Belum 2 bulan saya udah dapat uang 500 jutanya. Padahal uang tabungan sayanya kan uang tabungan saya tuh 2M-an lah itu tuh udah ngumpulin lama gitu. Ngumpulin tiba-tiba nabung sampai 2M bro. Iya, nabungin itu diinin sama istri gitu. Akhirnya lama-lama dapat uang kurang 500 juta. Dapat nih kata saya kan. Tiba-tiba ada rezeki penjualan apa gitu, apa. Ini nih kata situ Bu. Ini nggak nyampe
1 bulan nih kata saya kan. Ini ada mau saya bayarin. Oh ya udah, akhirnya ketemu, saya bayarin, saya beresin, udah. Di situ sih. Jadi tapi keseringannya tuh, walaupun dulu malah kemarin beli gudang ya, beli gudang. Sama modelnya tuh kayak gitu juga. Cuman ini ini kan kalau yang saya beli ruko mah kan itu posisinya saya masih ada tabungan. Oke. Yang beli gudang mah lebih parah, nggak punya duitnya tapi berani gitu. Iya. Gimana perjalanan tadi ya, sama berarti berpikir, meyakini, terus merasakan gitu. Merasakan itu sudah punya saya. Nah, kalau tadi kan tabungan, aku penasaran yang nggak ada duit nih, cara uang masuk gimana buat beli gudang itu? Saya nggak mikirin itu, cuman hati saya merasakan. Pas masuk juga sama. Saya cek ya, saya surupai. Pas udah masuk kayak, ini mah punya kamu yang rasain, ini mah punya saya, ini mah udah kayak gitu tuh. Ini mah punya kayak saya, ini mah yakin kata saya tuh. Gimana Pak? Mau kapan pembayarannya? Udah nanti dah kata saya tuh, gampang, saya survei dulu. Dalam hati mau duit nggak ada, terus bapak kan mau bapak saya tuh. Emang Yan, ini 5M ada duitnya. Gampang kata saya. Gampang, tenang kata saya. Emang gila ya, gila ya. Gampang. Emang ada saya tuh. Saya nggak pikirin kata saya tuh. Tapi selang berapa lama? Selang 6 bulanan kayaknya. Itu tuh emang gak laku-laku gudang itu tuh. Sampai setahunan kali itu gudang. Iya. Sampai setahun. Itu 5M Mas Bimo. Ya kan, kalau ngomongin secara logik itu nggak nemu lah. Caranya gimana. Sedangkan uang juga kasarnya uang tabungan nggak ada ya kan. Cuman apa ya, karena pengen beli gudang gitu. Yang penting saya survei dulu. Itu juga ada apa ya? Ada yang di luar logika bagi saya. Jadi tiba-tiba tuh temen orang luar ya, ini orang luar, bukan temen sih, tapi partnernya orang luar. Kan baru 5 kali transaksi lah. Nah, orang WA saya ada barang, katanya. Saya ada barang, mau nggak jualin? Saya nggak punya duit, kata saya, ya kan. Saya nggak ada uang, kata saya tuh, buat beli barangnya. Saya tidak meminta uang. Kamu bisa jual, kamu jual. Tiba-tiba aja. Nggak nyari. Nah, lanjut. Udah kayak gitu saya WA lagi kan, kamu benar mau ngirim barang? Iya. Nggak beli. Mau dikirim. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu. Sampai saya tanya lagi, kenapa kamu percaya sama saya? Kan saya bingung Om Bimo. Kenapa kamu percaya sama saya? Dia bilang, tidak tahu. Saya percaya sama kamu. Saya ada kenal di Indonesia, itu ada 5 orang. Tapi saya tidak percaya sama mereka. Saya percaya sama kamu. Saya jawab kayak gini aja. Oh Tuan, kalau menurut saya ini ada campur tangan Tuhan. Good. Hati Tuhan itu digerakin hatinya kepada saya. Saya bilang gitu. Karena ini udah campur tangan Tuhan yang Tuhan menggerakkan hatinya. Secara logikanya saya di Indonesia, dia di luar, Pak. Ya, nggak masuk. Jangankan orang luar, orang kita aja ngasih itu kan sekitar ngirim barang tuh sekitar hampir 2M setengah 3M lah. Secara HPP itu ya. Secara HPP-nya tuh segituan. Kata saya sampai penasaran, kamu beneran? Iya, saya kirim. Dan belum pernah ketemu? Belum, udah pernah ketemu sekali. Ketemu sekali. Udah pernah ketemu sekali dan saya udah pernah transaksi itu 3 kali kayaknya. Cuman jadi di 2018 sampai setahun doang. Nah, dikirim barang tuh 2021 kayaknya. 3 tahun nggak komunikasi lagi. 3 tahun nggak komunikasi. 2 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun. Habis itu dihubungi gitu ya, dan percaya gitu ya. Tiba-tiba nge-WA aja gitu. Udah kayak gitu, apa kabar kayak gitu-gitu. Pas barang tuh dikirim Mas Bimo. Saya kasih alamatnya aja. Tiba-tiba dikirim, langsung merinding, ngerti kan? Ya Allah, kata saya, ini beneran nih orang, kata saya. Udah akhirnya di situ, ya udah
pas nyampe saya mikir itu tuh, kalau saya kan suka malam tuh suka mungkin bahasa ininya bermusabah diri apa tafakur kali ya. Kadang kalau malam ngerokok diem, nih kenapa ya dia orang bisa kayak gini gitu. Wah, kata saya nggak masuk akal, kata saya tuh gitu. Karena ini orang luar gitu. Ini orang luar, orang Indonesia aja kasarnya belum tentu percaya gitu ya kan. Jangankan orang saudara kita sendiri aja ya, pinjam ya gitu, sejuta aja, bener bayar enggak kamu ya kan? Ini yang orang luar itu kan di luar logika saya. Akhirnya datang barang itu ya saya jual, laku baru store. Nah, uang itu, keuntungan itu buat beli gudang itu. Buat beli gudang itu. Dan gudangnya pun menunggu nggak laku-laku ya. Nggak laku-laku dan uangnya itu kan kurang berapa ya? Kurang sekitar 2M apa 1,5 M pokoknya. Nggak, kurang 1,5 M. Nah, nggak ada yang kebetulan juga mungkin ya. Kata yang punyanya tuh, Pak, nggak apa-apa, sisanya dicicil gitu loh ya. Luar biasa. Kan aneh katanya. Ya kan? Sisanya dicicil katanya. Nggak apa-apa, sisanya dicicil katanya. Kalau belum ada mah gitu. Saya bilang, Pak, saya ada uang segini. Gudang tuh, Pak, saya ada uang segini, ada uang 3M apa? 3M, saya lupa, saya udah lama. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak serius mah gitu. Oke. Akhirnya udah saya bayarin, ngomongnya kalau sisanya Bapak kalau emang mau setahun, mau 6 bulan, ngomong aja nggak apa-apa. Apa mau berapa kemampuannya per bulannya? Diberi kelonggaran. Dibeli kelonggaran. Kata saya tuh yang bener, Pak. Iya. Nanti kita ke notaris. Akhirnya ya udah. Sampai kelar cicil sampai lunas, sampai punya sendiri. Keren. Ya kayak itu yang di luar nalar kata saya. Itu apa tuh? Secara energinya tuh apa, Mas Bimo? Ya, jadi yang pertama kan dari sisi tadi ya, awal perjalanan puasa, kesadaran aku hidup untuk apa dan sebagainya. Sebenarnya Allah Tuhan kan sudah menjanjikan ya, barang siapa bertakwa kepadaku, maka baginya adalah satu, jalan keluar. Yang kedua, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kamu ngalamin itu gitu loh. Dan itu sebenarnya untuk semua orang. Gitu, untuk semua orang. Nah, kadang orang satu, mungkin takwanya kurang, percayanya juga kurang gitu kan. Dan lebih banyak membatasi dengan akal pikir, logik. Kalau kita lihat perjalananmu ini, kayak kamu nggak banyak mikir gitu. Nggak. Atau mungkin karena hanya SMP kali ya. Iya. Udahlah, nggak masuk akal, biarin gitu. Iya. Nah, kadang orang tuh kafir, kakean pikir. Oh, kafir. Apa-apa dilogikakan. Padahal kebenarannya itu, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka itu yang nggak masuk akal. Nah, kalau kita lihat dari polamu itu, kamu punya pola yang nggak harus masuk akal. Itu loh. Yang penting masuk rekening. Iya. Yang penting diyakini. Nah, kalau teman-teman yang belajar law attraction dan lain sebagainya, inilah real law itu seperti ini. Berpikir, habis itu yakin, dan merasakan sudah. Nah, gitu. Iya, itu benar. Merasakan sudah. Kalau maaf dipotong, walaupun itu belum terjadi, belum punya kita. Iya. Tapi merasanya tuh kayak ini mau punya saya. Betul. Gitu. Nah, itu secara kalau berbicara tentang fisika kuantumnya ya. Jadi segala sesuatu di medan kuantum itu yang ketika ada perintah yang selaras, dia akan runtuh jadi materi. Nah, perintah selaras itu adalah satu, pikiran, yang kedua perasaan. Ini selaras, koheren gelombangnya. Jadi bukan inkoheren. Contoh nih, kita bahas dulu yang negatif. Karena di YouTube juga, di YT ada yang tanya gini, Mas, kenapa ya kalau saya mikir negatif kok gampang terjadi, begitu mikir positif enggak? Nah, kebanyakan orang tuh masih gini. Karena tadi selaras ya, semesta tuh enggak tahu positif negatif. Begitu pikiran dan perasaanmu selaras, itu perintahnya semesta mewujudkan. Nah, pikiran negatif ketika dibarengi rasa negatif, itu kan selaras. Contoh orang mikir bangkrut, dibarengi dengan cemas, khawatir, takut, dan seterusnya, ini akan jadi materi, akan runtuh jadi peristiwa. Nah, di kamu keselarasannya adalah kamu berpikirnya positif, ya kan, ini punya aku, rasanya sudah memiliki, rasa sudah memiliki pasti kan ada rasa syukur, ada rasa senengnya kayak mana, ini jadi punya aku, gitu ya. Nah, kamu di situ selaras tuh. Pikiran positif, rasa positif. Iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum kejadian, itu bisa jadi
dia pikirannya positif, rasanya belum. Jadi mungkin masih cemas, khawatir nanti kalau nggak jadi punyaku, kalau dibeli orang lain gimana. Nah, kamu tadi kan ada momen-momen yang kamu lepas gitu loh, melepas kemelekatan. Ya kalau memang diberi orang lain, ya apa-apa Pak gitu. Kalau emang rezeki saya pasti buat saya dalam diri ya, ada keyakinan gitu. Kalau enggak ya sudah gitu. Nah, ini kan melepas kemelekatan. Lepas. Itu tuh kemelekatan namanya ya. Kemelekatan tuh ngoyo kayak. Ngoyo. Misalkan gini Bu, pas itu langsung gimana caranya aku harus dapat ini dapat. Bisa jadi malah nggak dapat. Justru karena kita melepas kemelekatan kan kita mempercayakan padanya kan. Ya nggak, mempercayakan padanya kalau memang punyaku, ya akan jadi punyaku. Kalau rezeki orang lain, ya sudah. Nah, kadang orang ketika punya goals, belum bisa di titik itu, Bro. Oh, gitu. Melepasnya itu loh. Ya wis lah, kalau memang terbeli ya sudah. Tapi nyatanya, dia nggak kebeli-kebeli. Iya kan? Nah, sama perjalanan aku punya kantor ini juga sama. Begitu pulang dari mana, ini kok kantor ini manggil-manggil gitu kan. Kayak begitu mau bisikin kemana, ya, tak datengin, tak ajak ngobrol kantornya ini. Waktu masih batu bata tuh, kamu kenapa manggil-manggil gitu. Kalau memang pengen tak miliki, carikan uangnya. Aku bilang gitu sama si bangunan ini. Iya. Gitu loh. Itu sudah ada 2 orang yang survei tidak laku-laku. Sampai waktu itu juga pas mau DP itu belum ada dana. Karena aku habis beli rumah kan. Otomatis kan agak kekuras kan. Bu, saya kalau cuma buat tanda jadi 10 juta adalah gitu. Tapi saya mau pembayaran DP pertama kalau bangunannya sudah jadi. Oke, rencana itu bulan Juli itu jadi. Tapi bulan Juli akhir saya belum dapat uangnya. Bangunannya ini mundur jadinya. Jadi bangunannya tuh kayak molor gitu. Jadi ini pun juga selaras itu loh. Karena waktu aku datang di sini klik, ini punyaku juga, ini kantorku. Akhirnya apa? Nunggu aku dapat uang muka dulu, ya kan? Baru bangunannya jadi gitu loh. Jadi kejadian-kejadian seperti ini yang tidak masuk akal, justru sebenarnya yang harusnya menjadi habit dari kita semua. Ketika kita bertakwa, meyakini, maka tugas semesta yang mengkondisikan. Kita ya wis ikhtiar ya semampu kita aja, enjoy aja gitu, menjaga rasa itu. Nah, teman-teman yang punya goals apa, cobalah untuk berpikirnya positif, ya, meyakini kalau rumusnya Mas Ian, dan merasakan sudah. Walaupun belum ada. Realitanya belum. Dan yang kedua, walaupun nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Waktu itu nggak ada uang, ya kan? Ini caranya gimana nggak tahu. Nggak tahu. Nah, gitu, begitu fix dia, gelombangnya itu koheren, dia lurus, pikiran dan perasaan itu gelombangnya fix, tugas semesta mewujudkan. Maka dihadirkanlah orang yang, nih aku punya barang, ya kan, bahkan nggak disuruh bayar dulu, dikasih, semuanya nggak masuk akal. Gitu. Aku juga sama Bro, perjalanan di bulan ketiga, ini kan akhirnya cash tempo 6 bulan ya, dengan per bulan tuh 260 waktu itu. Bulan ketiga, TikTok tutup. Padahal saat itu penghasilan terbesarku dari TikTok. Dari agensi, dari affiliate, dan lain sebagainya. Itu bulan ketiga tutup. Secara nalar, aduh, nggak selesai nih. Tapi ada aja cara yang di sisi lain rame gitu loh. Ada rezeki dari pengembangan diri dan sebagainya itu rame gitu loh. Sampai ada dari, tiba-tiba dari bank ngundang dan macam-macam gitu loh. Ada aja gitu. Nah, makanya kalau sudah di pola ini nggak kaget. Itulah ketika diri kita mulai tidak terlalu berlogika, karena logika ini membatasi. Di buku Ripen juga aku juga bahas yang membuka samudra kemungkinan. Ketika teman-teman sudah tidak menutupi dengan logik, melepas batasan logika, maka yang tidak disangka-sangka ini bisa masuk. Karena seolah kita mengizinkan gitu loh. Aku mau ini, tapi nggak tahu caranya gimana, terserah Allah gitu, terserah Tuhan gitu loh. Ya akhirnya terjadi. Coba kalau waktu itu mikir, 5M, oke, berarti misalkan biasanya orang gini, sebulan aku harus berapa ya kan, dari segini aku harus jual apa dengan profit berapa gitu kan, tapi dilakuin kayak gitu nggak? Enggak kan? Enggak. Saya nggak mikirin itu datangnya gimana, caranya gimana. Saya yang penting saya jalanin aja aktivitas yang ada yang di depan mata gitu. Ya itu ya teman-teman ya, jadi jangan kafir ya, jangan kakean pikir. Begitu ada goals, yakin, udah lepas aja. Allah Tuhan Maha bisa kok gitu loh. Saya cerita, ada satu momen orang finance kan, orang kantor, orang ngitung ya kan. Orang hitung, oke. Sedangkan saya nih orang gila juga kali, otak kanan soalnya ya. Saya cenderungnya ke otak kanan. Jadi mungkin kalau bahasa jadi di rekening perusahaan saya tuh itu tuh tender sekitar 4M-an. Di rekening perusahaan saya tuh nggak ada uang segitu tuh.
Tapi dalam hati saya ini punya 200 miliar. Ngerti nggak? Cuman belum terwujud gitu, Mas Bimo. Belum terwujud dalam hati. Pak, beneran itu tendernya dibeli, ditawar? Iya, Mbak, kata saya tuh. Udah, tawar aja, pasti menang kita. Iya sih Pak, mungkin menang. Cuman ini kan uang perusahaan gitu. Uang perusahaan kita nggak ada gitu. Logikanya, faktanya. Ya kan? Dia kan orang finance bagian pembelian, ya kan? Mau beli pakai apa? Pakai daun. Gitu. Iya gitu. Udah tawar aja, udah dia kan ngikut. Akhirnya ngikut. Terus habis penawaran dia penasaran. Pak, Bapak punya tabungan ya di rumahnya? Ada, kata saya, ya kan. Tapi memang ada atau enggak? Enggak ada. Biar tenang aja pengennya. Iya, saya bilang ada, cuman di bawah sadar saya. Ya Bapak katanya gitu. Ya Bapak katanya itu. Tenang Mbak, saya punya uang 200 miliar kata saya. 200 miliar ini masih banyak, itu baru 4M kata saya gitu. Saya bercandain. Terserah Bapak lah katanya gitu orang. Iya, dia pusing ya kan. Akhirnya ceritanya menang tuh Om Bimo. Berarti ini di luar yang tadi dari luar ya, ada teknik lain ya. Ada peristiwa yang ajaib lagi. Iya, ajaib lagi. Saya tuh sering yang aneh-aneh kayak gitu, makanya pengen nanya sama Om Bimo tuh. Di pas tender kan mau pembayaran nih. Pak, ini Bapak ambil aja dulu sama barangnya, tapi invoice-nya bertahap. Oke. Disuruh bertahap. Bertahap aja. Jadi Bapak bayar ini kan total 4M. Nah, per bulan 500 juta. Ya, Bapak nanti tanggal invoice tanggal 1 Bapak ambil barangnya. Nah, tanggal 1 kemudian Bapak baru bayar. Karena kita prosesnya lumayan agak lama, Pak, gitu kata dianya. Nah, kayak gitu kan. Oh gini ya kata saya kan. Oke kata saya. Kalau uang 500 juta saya ada gitu ya kan. Akhirnya sama dicicil terus. Nah maksud saya habit saya kebiasaannya seperti itu dan bahasa mungkin servonya tuh seperti itu terus dan kayak gitu terus bukan sekali dua kali Mas Bimo. Jadi nah itu tuh itu karena kebiasaan saya memikirkan, meyakini, merasakan. Apakah karena kebiasaan itu jadi habit gitu? Iya, betul. Jadi itu menjadi servo mekanisme yang positif itu. Kan ada servo yang negatif ya. Servo kantong kosong lah, servo apes lah, servo kepala. Ini servo keberuntungan gitu. Dan memang cara kerja semesta itu begitu. Kita tuh sebenarnya tidak boleh terlalu mikir. Karena apa? Logika itu membatasi. Jadi seringnya, keajaiban keberuntungan bisa dilogika enggak? Nggak bisa kan? Nah kalau mau narik itu syaratnya cuma satu, jangan kafir, jangan logik, jangan kakean pikir gitu loh. Nah itu syaratnya supaya apa? Hal yang aja bisa masuk. Makanya di salah satu bab buku Ripennya aku nulis di Membuka Samudra Kemungkinan gitu ya. Di situ ada quote yang gini, orang yang habitnya terlalu logik, rezeki yang masuk itu sesuai dengan pikiran logika. Tapi orang yang mampu nerima misteri, yang nggak masuk akal, nggak tahu datangnya gimana, atau yang gila gitu ya, maka dia mampu menerima hal yang misteri, yang di luar logika. Gitu. Jadi itu kita hanya menyamakan frekuensi aja. Di medan kuantum itu semua potensi tersedia. Ibarat kata yang mau jadi presiden tuh di situ ada potensi gitu loh. Itu sedia. Nah syarat untuk terjadi kita menyamakan frekuensi. Gitulah, menyamakan frekuensi ini yang lakukan udah tepat, yaitu apa? Nggak mau berpikir secara tataran logik, karena mungkin udah tahu logika aku udah nyampe gitu loh. Tapi aku punya kebiasaan bahwa keajaiban selalu ada, dan itulah aku orangnya selalu ajaib dan sebagainya. Itu kan makin belief ke dirinya kan makin terpupuk kuat kan. Kebalikan orang lain, aku tuh pelupa, aku tuh sering apes, itu juga terjadi fakta. Nah, kamu kebalikan gitu. Ada materi juga tentang self talk gitu. Aku tuh orangnya selalu beruntung, nanti pasti ada. Ini jadi habit gitu loh. Nah, habit ini apa? Frekuensinya ini masuk ke frekuensi di tataran yang tidak masuk akal. Sehingga mendatangkan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, orang-orang yang masih habitnya logik,
aku kerjanya segini, gajiku cuman segini, waktuku habis buat begini, harga rumah segini, oh nggak masuk akal. Ya nggak akan dapat, bro. Gitu loh. Jadi kenapa seperti itu? Karena kamu punya habit frekuensi yang melampaui logika. Gitu loh. Yang tidak perlu logik yang terbatas ini menganalisa, tapi meyakini, aku cukup meyakini dan merasakan, karena aku punya Allah yang Maha Besar, aku selalu dapat keajaiban, keberuntungan, itulah yang menjadi, itu terjadi, gitu loh. Makanya kalau sudah kita berbicara di tataran energi, frekuensi, vibrasi, itu udah luar biasa, itu kan. Kemarin kan kita juga sempat ngobrol kan, bahwa salah satu nasihat kakekku tuh luar biasa. Kakeknya ya? Kakek Einstein. Terus pamanku juga bilang, paman Nikola Tesla. Kalau kamu mau mengetahui rahasia semesta, rahasia loh. Berpikirlah dari terminologi energi, frekuensi, dan vibrasi.